Moma Digital Series kali ini kita ngomongin soal personal branding yuk. Sekarang kita lebih spesifik lagi personal branding untuk pemilik usaha kecil atau UMKM. Kenapa sih personal branding itu kita perlukan sebagai seorang pemilik usaha? Yang pertama untuk networking. Karena membangun relasi atau networking ini bagus banget untuk tidak hanya perkembangan bisnis kita nih, tapi juga perkembangan diri kita pribadi. Lalu kedua adalah untuk membangun kredibilitas produknya nih. Misalnya kita punya usaha membuat produk tertentu. Produknya ini dengan kita membangun personal brandingnya kita, otomatis produk kita juga jadi ikut keangkat, jadi ikut dipercaya oleh orang lain. Jadi nggak kitanya aja yang dipercaya, tapi juga produk yang kita jual atau bisnis kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah caranya gimana nih membangun personal branding untuk pemilik usaha kecil atau UMKM. Pertama, ini sesuatu yang menurut saya perlu banget ya untuk semua apapun profesi kita. Nah, terutama kita sebagai pemilik UMKM yang ingin membangun personal branding, yaitu kemampuan public speaking. Mams, jangan takut dulu, jangan nganggep, aduh harus bicara di depan puluhan orang atau ratusan orang, harus bicara dengan sangat baik dan bagus. Enggak juga. Maksudnya adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara tepat kepada klien kita, calon pelanggan kita, relasi kita, dan lain-lain. Jadi kemampuan public speaking di sini bukan kita harus jadi pembicara ya, Mam, tapi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, harus bisa menyampaikan ide-ide kita, pendapat kita, atau kalau kita mau mengedukasi tentang produk kita dan seterusnya. Nah, kemampuan public speaking ini kepake banget gak cuma buat bisnis kita dan personal branding kita, tapi juga untuk banyak hal lainnya. Lalu yang kedua adalah pastikan Mams sudah punya platform khusus untuk bisnisnya dan juga untuk kita sebagai personalnya atau sebagai pemilik usahanya. Karena platform itu, terutama platform sosial media, itu seperti kendaraan yang untuk membawa calon pelanggan kita ke tempat jualan kita. Misalnya nih kita pemilik usaha offline, kita punya apa? Toko bakery, toko roti, dan lain-lain. Nah, platform media sosial selain untuk membantu membangun personal brand kita, untuk kredibilitas produk kita, ini juga jadi kendaraan untuk membawa nih konsumen maupun calon konsumen ke toko offline kita atau ke e-commerce kita. Misalnya kita punya toko di e-commerce. Nah, Mams, lalu yang perlu diperhatikan adalah pembuatan konten. Kalau udah ngomongin soal sosial media, sudah ngomongin soal platform digital untuk bangun personal branding, pastikan bahwa konten-konten yang kita buat sudah nggak random lagi, apalagi soal yang berkaitan dengan brand kita nih. Misalnya gini, kita mau bikin konten untuk 1 minggu ke depan, sebaiknya sudah direncanakan untuk 1 minggu ke depan ini apa nih yang mau dikaitin dengan produk kita atau bisnis kita. Jadi udah nggak bisa minggu depan bikin postingannya kulineran aja deh atau apapun yang sedang saya lakukan. Kalau bisa selalu kaitkan dengan brand yang sedang kita bangun, dengan bisnis yang sedang kita bangun. Jadi nggak random. Jadi selalu nanti akan ada tujuannya dan akan ada hasilnya. Lalu last but not least ya, tipsnya adalah benar-benar lakukan semuanya secara konsisten. Mungkin kedengarannya basi ya Mams, tapi kalau udah ngomongin soal personal branding, soal bisnis branding, itu adalah bagaimana konsistensi kita melakukan semuanya. Dari tadi, misalnya tadi itu mempelajari public speaking, misalnya juga posting di sosial media, kita selalu belajar bikin konten, networking, dan lain-lain. Itu kalau kita lakukan mungkin 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan secara konsisten, Mams akan mulai melihat hasilnya. Apalagi kalau dilakukan bertahun-tahun ya Mams. Untuk kali ini itu dulu tipsnya ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas lagi dengan lebih detail dan lebih panjang. Dan jangan lupa untuk cek modul yang berkaitan dengan personal branding di www.momacademy.id.